Saya Ojat Darujat, Rektor Universitas Terbuka. Gimana Pak rasanya sudah menyampaikan materi di universitas ini? Ya, tadi diundang, diberi kehormatan oleh Rektor Universitas Mahasiswati dan teman-teman para pejabat di sini untuk berdiri di depan, berbagi pengalaman, pengetahuan, karena UT telah berjalan sangat lama menawarkan pembelajaran dalam jaringan di tanah air, dan tadi khusus membicarakan tema yang terkait dengan digitalisasi perguruan tinggi. Nah, ini kesempatan yang sangat baik untuk berbagi dengan teman-teman komunitas perguruan tinggi di tanah air, termasuk dengan Unmas. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Sukamerta, bahwa saya sangat bahagia ketika di sini juga akan berupaya untuk memberikan pembelajaran dalam jaringan yang berkualitas. Pembelajaran online atau online learning yang berkualitas tentu diharapkan mengikuti kaidah-kaidah mutu, bagaimana itu harus direncanakan dan diimplementasikan dengan baik. Banyak aspek, banyak faktor yang harus dipertimbangkan, mulai dari infrastrukturnya, termasuk juga perangkat yang akan kita libatkan, termasuk juga sumber daya manusia, dan tentu tidak bisa diabaikan adalah masalah ketersediaan anggaran. Itu sangat penting supaya semua yang kita rencanakan itu bisa dibelanjai dengan baik, didukung dengan baik oleh anggaran yang kita miliki. Nah, dalam ini UT punya kapasitas berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman UT dalam investasi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan modal utama online learning. Nah, pada kesempatan ini sudah ada beberapa perguruan tinggi juga sih yang kerjasama dengan UT untuk melakukan hal yang sama. Dan saya juga tentu di bawah arahan kementerian harus berbagi pengalaman, pengetahuan dengan teman-teman lain komunitas perguruan tinggi agar nanti penyelenggaraan PJJ di tanah air semakin berkualitas. Kita merasakan kemarin selama masa pandemi bahwa PJJ yang dilaksanakan menimbulkan learning loss, kata Pak Menteri. Mudah-mudahan nanti ketika PJJ bisa dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan secara berkualitas, maka akan sama baiknya dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka selama ini di konvensional. Untuk PJJ ini seberapa pentingnya sih Pak untuk kedepannya dalam dunia pendidikan? PJJ terutama dalam bentuk online delivery itu akan menjadi tren pendidikan masa depan. Kata beberapa orang seperti itu, dan saya kira setelah COVID-19 kita tidak mungkin balik ke belakang, tapi kita harus maju, moving forward ke depan. Bagaimana supaya ke depan penyelenggaraan pendidikan di tanah air bisa juga mengintegrasikan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi, bukan hanya dalam proses pembelajarannya, tetapi juga pada penyelenggaraan pendidikan secara umumnya. Karena proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik kalau didukung juga oleh manajemen internal yang bagus. Maka untuk penyelenggaraan manajemen internal yang bagus juga harus disupport oleh kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi supaya nanti bisa dikelola secara lebih efisien gitu kan. Seperti halnya UT juga sekarang kita banyak eksesif melibatkan teknologi, sehingga UT tidak perlu dosen yang banyak, tidak perlu tenaga pendidikan yang banyak, tapi kita memang banyak investasi di bidang modal. Jadi lebih ke padat modal daripada padat karya, itu yang kita lakukan. Nah, jadi insya Allah ke depan tuh kayaknya online learning akan menjadi tren pendidikan masa depan, dan itu saya kira setiap perguruan tinggi sekarang harus berupaya optimal bagaimana caranya supaya ini bisa juga dilakukan di tempatnya masing-masing. Sejauh ini Bapak melihat pembelajaran dalam jaringan ini seberapa efektifnya sih Pak di kampus-kampus? Pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan di tanah air, terutama UT sebagai leading institusinya, saya kira sekarang udah mencapai harapan yang sangat baik. Tidak seperti dulu ketika UT didirikan, di mana interaksi dan komunikasi proses pembelajaran dengan mahasiswa sangat terbatas karena tidak didukung oleh teknologi. Masih dijembatani hanya dengan sebuah
bahan ajar cetak. Terus kalau ada masalah surat menyurat korespondensi lewat kantor pos. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, student engagement dalam proses pembelajaran bisa dilakukan 24 jam. Jadi keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran itu sekarang sangat intensif, sangat bagus. Juga materi-materi kurikulum bisa didelivery dengan mengintegrasikan teknologi sehingga lebih menarik, lebih bagus dan menimbulkan motivasi untuk belajar bagi mahasiswa. Nah, dan saya perlu contoh, ini ada fakta bukan mitos ya. Faktanya sekarang lulusan UT kemarin ketika ada seleksi masuk CPNS ASN tahun 2011 yang dilaksanakan tahun 2020, dari 20.000 lowongan CPNS diisi 50% oleh lowongan UT. Ada 9.436 alumni UT yang lolos diterima sebagai CPNS. Itu urutan pertamanya UT waktu itu 9.436, urutan kedua oleh perguruan tinggi yang lain di Jawa Tengah. Artinya apa? Alumni UT, lulusan UT sekarang sudah bisa berkompetisi dengan baik dengan lulusan dari konvensional. Karena lulusan UT sudah terbiasa atas secara online, mereka tidak gagap teknologi lagi gitu kan, sudah nggak ada masalah. Jadi itu, dan UT memang tidak main-main dengan masalah kualitas lulusan. Kita sangat concern dengan internal quality system untuk memastikan bahwa lulusan kita memang adalah yang memang layak lulus, yang bagus gitu, seperti itu. Apakah semua kegiatan pembelajaran bisa di-online-kan? Nah, apakah semua pembelajaran bisa di-online-kan? Jawaban saya adalah ini sangat tergantung kepada nature dari mata kuliah tersebut. Jadi ada yang di-online-kan, tetapi juga tidak semuanya dipaksa harus di-online-kan karena memang ada nature materi tertentu atau materi tertentu yang memang harus dipelajari secara tatap muka. Mulai kegiatan-kegiatan langsung, praktek-praktek langsung yang dilakukan di laboratorium, di kegiatan lapangan-lapangan praktek gitu kan. Nah, jadi itu adalah penilaian atau professional judgment dari masing-masing dosen. Mereka harus bisa mengukur dan mengira-ngira ini yang bagusnya dilaksanakan secara online, yang secara tatap muka, blended lah, hybrid, jadi campuran mix antara keduanya, tergantung kepada karakter atau nature dari mata kuliah atau materi yang disampaikan. Kira-kira kendala atau tantangan mungkin ke depan dalam PJJ itu apa aja? Kendala yang paling utama dua, yang pertama terkait dengan akses point. Tidak semua wilayah punya dilengkapi dengan infrastruktur yang bagus, terutama terkait dengan ketersediaan akses internet di daerah. Itu masih banyak black spot di negeri ini ya, daerah-daerah terpencil, dan itu menjadi tantangan terberat bagi kita, termasuk juga mahasiswa UT. Mereka tidak bisa melayani, mereka tidak bisa memanfaatkan layanan online learning services yang sudah kita siapkan, terutama untuk masyarakat daerah terpencil. Masalah akses point ya. Yang kedua adalah masalah terkait dengan mindset masyarakat, di mana mindset masyarakat itu terbentuk cenderung ya kalau yang namanya kuliah itu harus pindah tempat, harus datang ke kota-kota besar, dari daerah kabupaten harus datang misalkan ke Denpasar ke sini, atau datang ke Jakarta, ke Bandung, Jogja dan sebagainya. Padahal di era teknologi itu yang namanya kuliah tidak harus meninggalkan domisilinya, tidak usah meninggalkan kampung halamannya. Mereka dengan memanfaatkan teknologi mereka bisa kuliah secara jarak jauh, dan itu sekarang banyak dilakukan di negara-negara yang sudah maju, di developed countries. Nah, budaya di kita yang namanya kuliah harus pergi dari rumah, pergi dari orang tua, harus datang ke kota besar. Nah itu, bagaimana merubah mindset ini supaya di era kemajuan peradaban seperti sekarang ini, bahwa kuliah itu tidak harus meninggalkan rumah. Nah ini ada tugas kita semua untuk merubah mindset seperti ini. Ya. Pertanyaan mungkin yang sebelumnya, seberapa persen mungkin masyarakat Indonesia bisa menerima PJJ, Pak? Saya nggak tahu ya itu, karena saya juga tidak tahu tidak ada atau belum ada survei yang terkait dengan itu. Tetapi yang saya dapat sampaikan adalah bahwa sekarang pada saat ini, terutama setelah pandemi, jumlah mahasiswa UT sekarang meningkat secara signifikan. Kalau tadinya setiap semester kita hanya menerima 30 sampai 40 ribu mahasiswa barunya, tapi semester 2022 kemarin kita menerima 140 ribu mahasiswa barunya saja. Artinya kan terjadi, ini bukan meningkat, tapi ini loncat. Ini kayak loncat begitu kan. Jadi jumlah anak-anak sekarang, terus lulusan saya yang masuk ke UT sekarang, UT makin diminati menjadi pilihan bagi masyarakat. Seperti itu. Kira-kira kalau misalkan tidak bisa nih kita menghadapi atau berbaur dengan PJJ itu, learning loss yang seperti apa tuh Pak yang bakalan kita
mendapatkan Ya. dampak? Ya, kalau PJJ tidak dilaksanakan baik, saya kira learning loss akan terus terjadi selamanya. Nah, agar itu tidak terjadi, maka ini sangat penting bagi masyarakat, komunitas perguruan tinggi dan terutama orang-orang pendidikan, bagaimana caranya supaya penyelenggaraan kegiatan pembelajaran secara online dapat diselenggarakan secara berkualitas, mengikuti kaidah-kaidah mutu pendidikan jarak jauh, mengikuti quality guideline gitu kan, yang baik standar nasional maupun global. Dan itu sudah banyak contohnya, sudah banyak instrumen-instrumen yang bisa gunakan. Ada beberapa contoh, ada beberapa benchmark yang kita bisa adopsi dan adaptasi dalam konteks Indonesia, gitu ya, seperti itu. Habis nih UT, apalagi upaya-upayanya Pak? UT terakhir kita telah ada breakthrough dari UT, yaitu penyelenggaraan fully online proctoring, di mana sekarang bisa mengawasi ujian mahasiswa, mereka mau di rumah, di gunung, di kebun, di mana saja, mengawasi ujian tanpa awak. Jadi diawasi dengan mesin, dan kalau mahasiswa melakukan kecurangan, itu juga terdeteksi oleh mesin kita. Karena ketika mahasiswa misalkan menggunakan search engine, Google search engine atau yang lainnya, itu terpantau oleh kita. Atau misalkan gerakan bola mata, melihat ada bayangan yang bergerak, ada suara yang terdengar, itu semua terpantau. Jadi itu yang belum banyak diperhatikan di pendidikan yang lain, baru ada di UT. Dan itu juga menjadi contoh modal breakthrough terbaru yang kita laksanakan, tapi belum bisa dilaksanakan secara masif karena kan device yang dimiliki oleh mahasiswanya masih sangat terbatas, karena harus ada spek khusus device untuk bisa dilaksanakan secara online proctoring tersebut.